Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan dan saya adalah tutor untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode EDK 4007.12. Di sini saya akan menjelaskan materi inisiasi ketujuh yaitu validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Itu. Apa sih kenapa kita butuh melakukan uji reliabilitas dan validitas dari instrumen penelitian kita? Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut dan silakan disimak. Terima kasih. Ya, inisiasi ketujuh ini kita membahas validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Kan? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang diinginkan oleh kita sebagai peneliti. Instrumen penelitian itu bisa kuesioner, petunjuk wawancara, daftar isiannya, dan macam-macam tergantung pada jenis penelitiannya, kualitatif atau kuantitatif. Kualitas instrumen penelitian. Kualitas instrumen penelitian itu bisa diketahui dengan cara menghitung validitas instrumen, ukuran mutu dan kebermaknaan suatu penelitian itu, keabsahan yang terkait dengan apa yang diukur, serta eh, bagaimana instrumen penelitian ini dapat menggali sesuatu itu sebagaimana mestinya. Nah, relativitas instrumen sekarang. Kalau tadi validitas, sekarang reliabilitas. Suatu instrumen penelitian harus memiliki unsur reliabilitas. Di sini adalah reliabilitas dimaksud adalah punya makna penting dan memiliki keajegan atau mempunyai standar sendiri, dapat diandalkan dan dapat diprediksi. Oke. Jenis-jenis validitas. Ada validitas permukaan dan validitas kriteria, juga nanti ada validitas lainnya. Kita bahas validitas permukaan. Validitas permukaan ini dibuat berdasarkan kesan ilmiah peneliti terhadap alat ukurnya. Jadi validitas sederhana, hanya di permukaan, surface. Terus ada validitas kriteria. Jadi untuk menentukan validitas ini diperlukan dua konsep dan dua kriteria. Kriteria ini adalah landasan untuk menentukan apakah alat ukur kita valid atau tidak. Kemudian ada validitas konstruk. Jadi untuk menentukan validitas diperlukan indikator yang lengkap dan prosedur validasinya itu paling kuat. Ini validitas konstruk ini. Validitas ini digunakan bila konsep yang diukur lebih rumit dan terdiri dari banyak dimensi atau variabel. Nah, gimana mengukur R dalam penelitian? R ini adalah reliabilitas. Ada metode ulang. Jadi metode ulang ini adalah akal ukurnya sama, diukur dalam situasi yang sama, respondennya sama, tapi waktunya berbeda. Dan pengujian R atau reliabilitas suatu instrumen penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dilakukan oleh dua peneliti menggunakan alat ukur yang sama. Kedua, pengukuran satu orang peneliti tapi dua alat ukurnya berbeda. Itu. Nah, kita ngomongin metode belahan dua. Kalau tadi metode ulang, sekarang metode paralel gitu. Nah, dalam suatu metode paralel itu R diuji dengan dua cara. Pertama, kita itu dua peneliti dan dua alat ukur yang sama. Terus pengukuran dilakukan oleh satu orang peneliti dan dua alat ukur berbeda. Itu metode paralel ya. Beda dengan metode ulang. Nah, sekarang metode belahan dua. Metode belahan dua adalah alat ukur dibagi dua bagian konsep. Nah, keduanya berfungsi mengukur konsep yang sama. Jadi ada satu alat dibagi dua, tapi dua-duanya ukur tolak ukurnya sama. Nah, kita harus tahu apakah kedua bagian memang mengukur hal yang sama itu.
Nah, apa sih hubungan validitas dan reliabilitas dalam sebuah penelitian? Dalam validitas, yaitu kita konsep itu kita jabarkan dengan benar, indikator-indikatornya tingkat kenyataannya secara empiris. Kemudian kita itu juga mengukur secara benar terkait dengan alat ukur yang diperlukan. Reliabilitas itu akan muncul jika alat ukur ini menunjukkan hasil pengukuran yang mantap dan tepat. Instrumen penelitian seharusnya memiliki validitas tinggi agar hasil penelitian ilmu pendidikannya ini dapat lebih bermakna. Jadi teman-teman itu bisa menguji validitas atau reliabilitas ini menggunakan instrumen semacam SPSS atau Smart PLS. Jadi bisa digunakan di situ. Nanti akan muncul nilai R dan nilai eh, validitas itu N. Itu. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, dan bila ada pertanyaan tolong silahkan kabarin. Dan jangan melakukan plagiasi, tolong. Karena plagiasi itu gimana ya? Kita itu akan meliti, tapi kalau teman-teman dari awal saja sudah melakukan plagiasi atau pencontekan, penelitian teman-teman itu sama aja ya jauh dari kata reliable dan validitas. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.